prepare semuanya, tapi dengan waktu kurang dari 2 minggu pengumuman itu nggak jadi ya. Pengumuman kalau boleh tahu di tanggal berapa ya? Hamin 10. Hamin 10. Syukurnya kita siap tempur, tapi apa daya kalau Medannya nggak ada. medannya nggak ada. Itu ada satu pembalap kita memang masih setting motornya di sendul karting. Oh jadi udah mendatangkan pembalap. Udah. Revolution sendiri. Kalau saya kan memang pribadi. Dana talangan yang dikeluarkan nih. Dana talangan dari mana? Kalau saya memang pribadi. Mau nalangin siapa? Saya kan nggak ada yang ganti. Oke, yang pertama di sini biar saya klarifikasi. Ya. Takutnya kan ya pemikiran pasti berbeda-beda. Yang pertama keluar dari grup itu maksud saya grup WhatsApp. Grup WhatsApp apa ya? Grup WhatsApp Tim? manajer tim dan owner di peserta internal. Oh peserta internal Ya. Kejurnas ya. Ya karena awalnya dari memang saya akuin kesalahan saya itu terlalu desak salah satu teman kita di pihak PMM untuk meminta jadwal. Oke. Nah lalu disitulah ada ya memang bahasanya informasi, bentuknya informasi. Dia akan menindak tegas manajer yang bersifat provokator. Oke itu informasi. Jadi ada statement dari pihak penyelenggara gitu. Iya. Tapi setelah itu kan beberapa hari saya bertemu lalu itu bahasanya informasi. Nah itu lebih enak kita ketemu jadi ngobrol kan lebih. Tapi lebih sudah tahu. clear ya? Sudah clear dan itu sebenarnya memprotes kinerja kerja salah satu orang itu sebagai admin aja. Kenapa protesnya boleh tahu nggak? Pasti kan ada sebab. Oh iya, grup masih dikunci. Maksudnya grup dikunci gimana ya? Tidak bisa komunikasi satu arah. Yang kalau kita melihat itu di berita balap itu Mas Hoki juga sempat memberikan komentar seperti itu ya. Hoki Maksudnya komunikasi satu arah tuh boleh jelasin nggak? Maksudnya gimana? itu anggota grup nggak bisa menulis Menyampaikan pesan. aspirasi. Oh jadi cuma satu arah Iya. di setting untuk cuma jadi adminnya yang bisa nulis iya. pesan di grup tersebut. Memang saya akui mungkin saya juga salah karena terlalu bertanya, terlalu mendorong, meminta, memaksa gitu. Itu juga kesalahan saya. Tapi ya Meminta memaksa dalam artian memaksa apa ya? waktu itu jadwal Mas. Jadwal. Oh. Jadwal. Jadwal mah nggak maksa. Ya Kalau minta duit baru maksa. publik menilai lah. Saya cuma minta itu dong. Dan sampai sekarang saya nggak tahu kabarnya grup bagaimana. Ombre ada di grup? Ada di grup juga? Ada, saya tuh biasa tukang nyimak aja Mas. Gitu. Silent reader. Saya menyimak aja info yang bisa saya bagi ke tim saya infokan. Maka saya begitu ada kejadian saya cuma senyum aja nih. Sebelum kejadian ini saya bilang saya cuma bilang begini. Ya sebelum kejadian itu saya ketawa. Akhirnya udah ketemu, kita udah ngobrol baik-baik. Ya Udah indikasinya foto bareng ya katanya? Udah foto bareng juga. Iya udah. Kita ketemu di Sentul. Secara kekeluargaan kita selesaikan. Saling memaafkan. Saya juga minta maaf kalau Iya dong. saya salah. Di racing kan aja. harus kompak, ya kan? Dan itu kita berprinsipnya racing ini kan keluarga. Oh kirain racing itu kejam. Jam juga sih. Kejam juga tapi kan itu beda konteks. Cuma ini kan racing itu sebenarnya kekeluargaan.
Itu doang. Nah kira-kira dengan adanya grup WhatsApp yang saat komunikasi satu arah, tanggapan Om Bre sendiri gimana? Ya komunikasi apa kalau misalnya ada info kita harus langsung japri sama adminnya Admin. gitu. Jadi kan kalau maksudnya ada grup mungkin ada apa namanya sharing antar tim gitu kan, kalau nggak dikunci bisa, cuma ya mau sudah keputusannya seperti itu jadi Seperti itu. ada apa-apa info apa langsung japri ke adminnya. Adminnya gitu. aja. Ya untuk saat ini yang penting kalau ada info-info jelas balapnya kapan dah. Itu aja. Itu aja sih. Balapnya kapan, kepastiannya kapan. Kalau dari Om Muhammad sendiri tanggapannya gimana? Kalau saya masih nggak begitu ngikutin soalnya, karena kan memang yang ada di grup itu kan manajer tim mas. Iya. Cuman yang saya tanyain juga dari awal tuh pertama kejelasannya ini seperti apa gitu loh. Jadi seandainya kita mau riset, kita mau latihan segala macam ini kan kita tahu arahnya kemana. Tapi kalau kayak sekarang sih yang mungkin yang udah terjadi nih ya, saya juga bingung nih. Selama ini kita riset, kita latihan segala macam kan kita udah lakukan, nggak tanya balapnya memang nggak jadi. Kan gitu. Batal. Ditunda, sorry. Bukan. Kalau menurut saya di seri yang kemarin itu seri berapa sih, harusnya seri pertama jadi Seri 1. seri 1. Kalau menurut saya sih memang seri 1 bakal batal. Jadi tersisa ya sisa serinya aja. Diselenggarakan. Oh jadi udah diprediksi ya? Kalau menurut saya sih iya, karena kan memang kalau corona ini kan di Jawa Barat dan Jakarta ini kan bukannya semakin landai mas. Nah, naik terus. Grafiknya itu kan malah naik terus, apalagi kayak di Depok nih, di tempat kita sendiri nih, grafiknya malah naiknya 100% lebih. Jadi bukannya kita pesimis nggak boleh, kita tetap harus optimis. Ya. Optimis. Cuman realistis itu diperlukan. Betul. Nah terus mengenai bicara corona ini, dengan adanya protokol tanpa penonton, tanggapan dari tim Revolution sendiri gimana? Oh kalau saya nggak ada masalah mas, ada penonton nggak ada penonton, kembali lagi. Kalau saya kan sponsor saya juga memang kebanyakan pribadi mas. Jadi saya kan memang tidak mengiklankan berbagai macam sponsor. Iya. Jadi kan kembali lagi untuk tim-tim yang mungkin sponsornya ada banyak ya, mereka kan ada tanggung jawabnya juga kan ke sponsor itu kan. Kalau dari ART sendiri, ART sudah sempat coba sounding ke sponsor mengenai kondisi hal ini, tanggapannya ada nggak? kondisi seperti ini tanpa penonton ya memang kondisinya seperti itu mas, makanya balik lagi kalau dari ART sendiri inginnya balapan itu jalan gitu, walaupun ya karena nanti kan sedangkan kejurasnya itu kan live di TV mas, secara otomatis nanti kan Tetap terekspos ya? terekspos gitu loh mas, gitu loh. Pada prinsipnya kita siap bantu Pak, untuk jalan September. Ya, gua demen. Batu Rama. Siap Gaspol, bantu. Tapi yang mau saya tanya, jadi Indo Club kapan Nah, kita mulai? mungkin dengan One Prix yang ya masih sekarang bisa dibilang untuk seri selanjutnya abu-abu, mungkin Indo Club bisa dimulai iya lah itu ya. bisa dimulai, sedangkan Funrace sudah dimulai loh itu. Ibaratnya menghilangkan dahaga kita lah. Sebenarnya malam ini kapasitas gue sebagai host ya. Nah, Tapi bertanya itu kan boleh. Boleh. Ya kan? banyak kok Bertanya rekan-rekan itu dua boleh. tak pencinta dua tak itu ya nggak dua tak maksudnya pencinta balap tuh nanya Indo Club kapan nih? Pokoknya kalau Om Bre ngegas di X-Rider, gue bikin. Insya Allah gas. Ya. Om Rafael ngegas di mana Om Rafael? X-Rider juga. Dia ngegas di grup WhatsApp aja. Boleh saya bertanya? Boleh. Oh, kapan Indo Club jalan? Kira-kira Kira-kira. Iya sebenarnya sih kita lagi coba ngejalin komunikasi intens sih ke beberapa sponsor ya. Ya doain aja corona ini cepat landai. Tapi yang jelas kalaupun berjalan kita mau ya gas. Betul. Sekali kita declare kita gas, kita upayakan. Maksudnya kita berkaca juga dari dari yang pernah terjadi. Ya itu penting juga sih. Tapi kira-kira kalau kita jalan teman-teman pada bantu kita nggak? Ikutan nggak? Kembali lagi pada prinsipnya siap. Kita prajurit ini kan siap. Siap tempur. Tapi besok
Indo Club bikin ibaratnya Indo Club versi new normal ini pasti rame. Insya Allah. Iya. Gitu. Yakin. Ya sebenarnya kita sih confident rame, makanya ini yang lagi disiasatin untuk protokol new normalnya kan harus dijalankan. Betul. Sekarang ke mall aja bisa kok rame-rame kan. Masuk balap nggak bisa. Itu tanggapannya gimana tuh? Balapan itu tanpa penonton, tapi mall sekarang boleh datang rame-rame berbondong-bondong dan udah dibuka secara normal. Gimana bos tanggapan lo? Itu dia, makanya saya juga Aneh nggak sih? aneh. Jadi sekarang gini loh, seperti mall ya, orang siapapun bisa masuk hanya dengan memakai masker dan pakai hand sanitizer, Betul. ya kan? Sekarang perbedaannya kembali lagi nih ya, kita kan kalau kita sekarang berbicara tentang balapan, oke balapan tidak dengan penonton, kita mengundang hanya tim-tim yang mendaftar dengan cara dibatasi Jumlah krunya. jumlah krunya, menyesuaikan kelas apa yang diikuti. Kenapa itu nggak bisa? Kenapa itu tidak diizinkan? Kan itu pertanyaan kita, itu kenapa? Sebenarnya ada apa sih ini gitu? Sedangkan kan kita kan udah mensiasatkan tidak pakai penonton. Kita tetap balap dengan sesuai peraturan yang ada. Nah, betul. Kan kurang lebihnya sama mas dengan, kalau menurut saya nih ya, dengan mall dibuka, mall malah nggak pakai persyaratan loh. Betul. Siapapun bisa datang, siapapun bisa makan. Kecuali dia makan di tempat mall dengan jarak yang udah disesuaikan dengan peraturan yang ada. Hanya kan dengan masker dan hand sanitizer. Iya. Sekarang kalau kita bikin balap seperti itu, kenapa nggak dapat izin? Tanpa penonton ya, kecuali kita memang ingin ada penonton. Oke, iya. tidak dapat izin. Ini sekarang memang tidak ada penonton. Kenapa tidak diizinkan? Jadi ini menurut saya yang salah ini pihak penyelenggaranya atau dari pemerintahnya yang nggak sinkron. Betul. Gimana tanggapannya Kak Rafael? Kalau antara apa nih mall sama ini ya Iya, betul sekali. beda konteks sih. Ngerasa beda konteksnya? Beda konteks. Kalau mall kan kita nih balap. Kalau berbicara soal yang one break sama event balap yang lain, perlu kita pahami bersama dulu karena ini menyangkut siaran TV nasional. Itu yang mungkin agak Enggak. iya. Ini sorry, gua nggak menyangkut masalah siaran TV nasional ya. Ibaratnya balap apapun seperti Indo Club, segala macam gitu loh. Ini bukan masalah kita Kejurnas. lah Kejurnasnya, ya. oke. Oke lah, Semua kalau balapan. kejurnas memang tingkatnya mungkin prosedur yang harus dijalankan lebih rumit. Ya. Kita nggak berbicara hanya kejurnas nih. Kita berbicara balap yang selain kejurnas lah. Oke. Contohnya Indo Club. Iya. Contohnya event-event yang lain. Lain, Kenapa sih? oke. Kenapa mereka nggak bikin? Di daerah udah mulai bikin. Udah loh. Baru mau mulai. Di kan? Sumatera udah jalan. Udah, di Sumatera udah jalan. Di Kalimantan udah jalan. Berarti yang di sini doang nih belum jalan dong. Minggu lalu udah jalan loh peserta gini, peserta banyak tuh 500 lebih, berarti Iya. Indo Club bisa jalan apalagi Yang di sirkuit saya tahu permanen. informasi itu Sirkuit permanen. event di Sumatera itu sampai 473 starter loh. Itu nggak tahu bener nggak tahu. Nah, Gini, Pak. Di Cimahi Sentul kemarin besar di 2 hari. 525. Iya. 525. Minggu lalu ya? Ya minggu lalu. Dan lancar ya? Itu ya? Lancar. Lancar alhamdulillah, yang penting gitu balik lagi protokol kesehatan. Kesehatan. Cuci tangan. Jadi sebenarnya masker. gini, gue juga mau infoin sebenarnya kita bukannya nggak mau jalan, tapi kita lebih kepada nunggu dulu dari kejuaraan dengan strata tertinggi di nasional. Kita kan nggak mau ngelangkai. Prosedurnya kan beda pak. Intinya gini mas. Kalau kejurnas Kejurnas mungkin karena dia mau live TV, Live makanya TV. harus ada protokol-protokol yang harus dan diperhatikan. perizinannya saya yakin itu lebih susah. Ya. Ambil Ya kan? contoh aja lah. Tapi kan kalau dengan bapak satu ini menurutnya bagaimana nih kita nih? Karena fundraise di Gini, Sentul Besar aja udah jalan kok, masa itu Iya. nggak bisa Sentul jalan. besar kan sudah jalan 2 Kok kali. malah jadi gue ini? Bagaimana Kacau kalau nih, sentul Bro. kecil jalan sekali nih? Indo Club. Nah, saya coba tanya racing lover bagaimana? Racing lover digas, kita voting. Gas atau rem? Gas. Kita sih pasti gas. Cuma ya Kembali lagi pak, jangan di PHP-in dong kita.
Yang penting gue nggak ngeprank dong. Makanya gue nggak mau gembar-gembor dulu, ya kan? Udah landai-landai dulu, berharap corona selesai. Ya sekarang sih mengharap corona selesai kapan kita nggak tahu sih. Nggak tahu. Ini kalau sampai akhir tahun nih, akhir tahun ini corona nggak kelar-kelar, PSBB diperpanjang terus. Kira-kira lu pada nih beralih kerjaan nggak? Saya cuma satu kata aja mas, ambiar udah mas itu. Mana baru merit lagi? Cobaan nih, Ini coba. yang satu lagi ngisi ya kan? Kalau kata Mas Bre Ambar, kalau saya sumber air sudah jauh. Gimana? Cuma sekarang saya balik lagi mau keadaan begini, yang penting sekarang sehat dulu. Sehat dulu. Ya sekarang mau emang keadaan begini nggak ada yang mau kan mas. Sekarang ntar kalau ibaratnya kena, apa makin hancur lagi itu. Ini sehat-sehat kok malam ini buktinya Rafael aja makin putih kan nggak ada balap lu lihat aja makin kinclong. Saling nggak pernah dijemur. Iya, makanya kita udah kayak kawan. Udah ada yang ngerawat terus nggak pernah kejemur. Nah, nanti kalau udah waktunya balap juga Back klaim to- sendiri. Pasti. Back to basic ya. Back to basic. Gak takut dengan matahari. Hujan pun tetap berdiri. Kangen gue. Kangen nggak sih lo mau balapan? Gue kangen banget loh. Kalau gue sih kangen banget. Kalau gue nih, apalagi mereka loh yang memang, kalau gue nih biasanya datang ke event itu kan di hari Minggu aja. Nggak pernah ngikutin dari sebelum-sebelumnya gitu kan. Tapi kalau yang seperti mereka memang yang mungkin bisa di sirkuit itu dari 3 hari, 4 hari sebelum event itu, dengan suasana yang selama beberapa tahun mereka jalani itu, terus tiba-tiba dalam 1 tahun ini mereka tidak hilang suasana seperti. Pasti kan itu luar biasa mas. Nah, saya aja maksudnya yang cuma datang cuma 1 hari kayaknya ini kapan sih mulainya balap gitu. Rindunya sudah terlalu berat gitu mas. Begitu. Bener kata Dilan, rindu itu berat. Rindu itu berat. Tapi gini Om, kalau untuk ke Jurnas, kalau saya pribadi mohon kepastian. Jadi saya bisa, cari sumber air yang lain atau di mana nih ya gitu. Ya. Itu aja. Tapi kalau saya sih sebagai owner maksudnya begini mas ya. Kalau saya pribadi nih ya, oke lah ke Jurnas kita belum ada kepastian. Seandainya ada satu event lah yang menurut saya nih ya cara penyelenggaraannya Lebih gitu bagus ya. bisa jadi lebih bagus, bisa jadi setara. Betul. Kenapa kita nggak ikut? Banyak kok Kenapa? tim-tim yang akan Siap. mengikuti Kita itu. nih ibaratnya hanya perlu wadah. Wadah Tapi aja. ART nggak mungkin turun. Dia kan udah kontraknya jelas ke Jurnas. Ya kita jangan bilang satu di sisi. racing. Sekarang gini. Kan gak cuma ART aja balap. Nggak cuma banyak, ART. banyak kok banyak. Ibaratnya nih Mas Dendi lah. Oke ART nggak turun. Tapi kan beliau turun menext rider mas. Owner saya, manajer saya Korudi turun pasti. Halo Pak Rudi. Apa kabar? Siap gas ya. Ya. Bengkel Mas Bre pasti turun. Dengan apa adanya balap itu bengkel hidup lagi, produsen spare part hidup lagi. Iyalah, maksudnya kita di sini juga saling menyelamatkan, membantu. saling membantu juga. Jangan sampai kan di dunia racing ini kan ya dengan adanya kondisi seperti ini mereka pun jangan sampai terlalu ya gimana ya menurut saya sampai menurun banget gitu, janganlah. Kita kan tetap harus saling membantu juga, Kita harus hidup, saling mengerti. Sekarang yang namanya promotor masa iya nggak mau bikin sih. Iya pengen lah. Nih buktinya nih kan gara-gara nggak ada balapan jadi balapan bacot gitu di sini. Tapi tetap aja kalau cuma ngomong kan kalau Iya. belum tersalurkan bagaimana? Harus actionnya. Action. Pokoknya tunggu tanggal mainnya, ya kan. Kapan Om? Ya udah sekarang kita jadi saksi aja, kita Jadi tunggu tanggal kira-kira mainnya. nih kira-kira bulan apa? Bocoran lah, Kan itu balik bocoran. lagi saya bilang butuh preparation. Gue nggak mau PHP. Kita nggak ngomong tanggal, cuma bos. ngomong kira-kira bulannya. Gue ngeri bos. Ini di dunia racing kalau nyerangnya gila. Jadi gue nggak mau PHP, nggak mau blunder, nggak mau gimana. Nanti salah-salah ujung-ujungnya apa? Ya, nanti ujung-ujungnya Prank lain. Intinya gini Bang, kalau jadi yang kelas nasional dibuka perpanjang
banyakin lap sesuai normal aja yang kejurnasnya. Enggak, jadi gini lah, kalau misalkan saya nih sebagai owner mewakili ya teman-teman di yang lain gitu ya. Kalau bisa kelas kejurnas itu diadakan nanti seandainya Indo Club itu di Betul. Ya mungkin kayak apa expert, novice, rookie sama ecu standar. sama itu standar. Hadiahnya 10 juta. Tapi gini loh, kalau saya pribadi nih, sekarang saya sempat bicara dengan pembalap yang sama saya mau tanya kan, kalau seandainya ada balapan, tapi hadiahnya tidak seperti biasanya itu gimana? Dia bilang sebenarnya hadiah itu memang kita perlu, dia bilang. Cuman seandainya berkurang kita nggak apa-apa, yang penting kita punya wadah untuk menyalurkan. Kalau Sudah terlalu rindu. gini Bang. Kalau itu menyalurkan, kalau mungkin bagi tim saya penilaian rider. Dari situ kita masih mau lihat lagi siapa yang bakal kita ganti bursa transfer atau kita perpanjang. Ada penilaian. Ya penilaian dia kan maksudnya selama pandemi ini kan namanya rider dia harus menjaga kondisi fisiknya begitu. Jadi kita harus lihat lah. Rider saya veteran sakitnya bilang dia udah rindu kok gitu. Bos boleh nggak saya main di Cimahi gitu. Balap Cimahi berapa ongkosnya berapa? Katanya juga udah rindu tuh ngegas 2 tak. Sekarang Mas bukan cuma 2 tak, mau 4 tak juga rindu. Iya, Mas. Tapi berandai-andai nih, sponsorship juga kan ada dampaknya juga dengan adanya corona ini. Dari sisi produsen ya. Otomatis kan ada juga mungkin penyelenggara tuh ada yang kehilangan support dari sebagian sponsornya. Saya mencoba mengkomunikasikan dari kacamata penyelenggara ya. Betul. Nah, dengan adanya kekurangan support itu otomatis kan bisa jadi nih perlu disiasatin untuk working capital suatu penyelenggaraan biar bisa tercover dengan baik. Nah, hubungannya ke hadiah mungkin. Siap nggak dengan hadiah new normalnya? Kayaknya kalau menurut saya itu dia ya dengan keadaan new normalnya yang penting balap dulu Mas. Pendaftaran naik siap nggak? Ya nanti kan ibaratnya disesuaikan karena maksudnya kan gini. Penyelenggara itu kemarin sponsornya banyak, cuma kan dengan adanya pandemi ini ya ada sponsor yang mau masuk, ada yang masih mau lanjut kan Mas, jadi ya menyesuaikan aja gitu dan saya rasa sih asal ada maksudnya penyesuaian itu juga pasti mengerti lah. Soalnya dengan adanya protokol new normal ini itu satu extra cost tersendiri loh untuk penyelenggara loh. Contoh kecilnya nih. Ada harus cuci tangan, itu harus nyiapin spot-spot tempat cuci tangan, air itu kan nggak semudah langsung kayak ngebalikin telapak tangan, itu keluar kos lagi. Nah, tuh. Dikit aja dulu. Terus chambernya, terus masker. Kalau bikin di Semarang salsa yang siapin airnya. Salsa yang siapin. Kalau masalah hadiah sih ya dengan era new normal juga orang tahu. Iya, yang penting balap dulu. Iya, ini balik itu. Ya, maksudnya selama hadiah itu maksudnya masih dengan pendaftaran berapa, hadiah berapa masih kira-kiranya masih masuk ya itu ya kalau Anda Mas mungkin pendaftaran 600.000 hadiah 2 juta itu kan udah ibaratnya. Seandainya balap jalan pun ini sejarah. Di masa Sejarahnya? pandemi berjalannya balap itu catatan penting. Justru saya rasa kita kayak balik lagi zaman penjajahan dulu. Jadi perlawanan justru muncul dari daerah lebih dulu ya. Iya. Balapan sekarang itu dari daerah lebih dulu ya. Saya tahu Jambi udah mulai. Sumatera sudah mulai. Singkawang udah mulai. Jadi begini kalau menurut saya, bukan masalah dari daerah dulu yang bikin, karena kita kembali lagi melihat grafik corona ini Zonanya. Karena kan kita memang kan tinggal ini kan di daerah ibu kota Mas, di mana semua perekonomian itu kan bergerak Berpusat di sini. Dari sini.
Barometernya Jakarta. Barometernya Jakarta. Jadi kalau kita melihat grafik, ya nggak bisa dipungkiri memang Jakarta pasti lebih tinggi. Malah kalau Jakarta yang landai, daerah yang tinggi itu malah yang bikin bingung. Malah kacau karena Itu malah kacau tuh. fasilitas di sana Karena tidak terlalu- semuanya itu bergerak di awalnya itu di daerah ini, di ibu kota. Jadi kalau menurut saya Jakarta lebih tinggi dibandingkan, ya wajar. Ini ibu kota, semua itu berawal dari sini. Baru berpindah ke daerah. Tapi kan kita balapannya bukan di Jakarta, di Bogor. kan berdampingan. 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 Sekarang saya tanya deh Mas Denny rumah di Depok, podcastnya kok di Jakarta? Ya kan berdampingan. Gue baru kali ini nih ngerasa host diserang nih malam ini. Tapi boleh dicek lah nanti sama subscribernya channel Indo Club, kita voting. Banyak yang di masa new normal ini banyak gak yang mau balap gitu loh. Hidupkan lagi balap murah sesuai moto Indo Club, Bang. Cocok di masa new normal pandemi. Balapan murah hadiah segunung. Panitia ambruk. Gak mungkin. Kita bantu juga panitia jangan ambruk. Bantu doa juga percuma. Bantu pijitin, Bang. Bantu doa mau bantu naikin flyer ya kan. Kalau menurut saya sih kayaknya ya, cuman kan kita perkiraan kita kayaknya kalau bikin balap sih menurut saya dibilang sepi sih kayaknya enggak deh. Karena memang semuanya rindu sama balapan. Kalau Gua mau penonton nggak ada, wajar dari dulu nggak ada penonton. Iya, Iya. karena memang yang ya mungkin kalau masalah penonton kan Promotor ya. Tapi itu masalah sebenarnya buat gue karena apa? Gue bikin balap tuh karena passion gue seneng ngumpulin teman-teman. Dalam artian itu kan jadi ajang silaturahmi, bukan silaturama ya. Nah tapi akan something missing gitu loh. Gue ngerasa kalau nggak ada penonton. Itulah kenapa gue ngeliat mending nunggu landai dulu. Kurang sedikit. gregetnya begitu Iya. ya. masalah Pikniknya dihilangkan, Bang. Tapi hadiahnya di piknik racingnya kan dulu kan piknik racing tuh Indo Club. Ya karena banyak teman-teman yang dari komunitas 2 tak datang, nggak usah. Gue balapan tuh buat gue nggak nikmat kalau nggak ada yang nonton loh. tapi percaya nggak kira-kira ada yang nonton? Pasti ada yang nonton. Cuma saya nggak tahu. Cuma nanti kalau ibaratnya nggak tahu kalau misalkan Indo Club bikin bisa nggak ada pembatasan satu tim itu nggak kayaknya tim-tim pasti pengen. Maksudnya walaupun bilang tanpa penonton, ibarat kita bikin di sentul karting gitu ya. Karena itu di atas bukitnya pada nonton tuh. Itu nggak bisa dipungkiri. Nggak bisa dipungkiri. Karena yang udah berjalan sampai saat ini dibilang nggak ada penonton, Ada juga. sebenarnya banyak juga yang nonton. Ya kalau dari kru dan pembalap iya. Bukan kru dan pembalap kalau saya. Nanti orang main nonton sendiri karena itu balik lagi sudah rindu. Nggak cuma tim, orang juga udah rindu buat lihat Penonton balap pun rindu. gitu. Tolak ukur nanti lihat lagi di Subang sama Mijen akhir Di bulan. akhir bulan ini ya ada balapan juga ya. Iya. Betul. Di Jabar Open sama kejuaraan ML Series. Semarang ya. FLM Indil Pak Indi. Tapi bisa juga sih kalau mau lihat barometer nanti drag besok Sabtu besok Sabtu di Tegal. di Tegal. Di Tegal itu Sabtu ini Sabtu ini eventnya dari Gaduro. Pak Gaduro. Nanti Ya itu klub kalau nggak bisa disentuh tempat lain kan bisa. nah, Pokoknya saya bisa terus, Bos. saya cuma mau nanya Indo Club itu harus di sirkuit permanen atau di non permanen? Oh Bisa juga. jelas. Di permanen ya. Gue ulangi jelas ya. Jelas apa nih? Jelas di permanen. Oh iya. Semarang bisa Om, saya bantu Om. Ini ada dari Laturama? Semarang siap. Karena kita kan udah expand budget yang lumayan untuk live streaming. Betul. Oh iya, Jadi kalau misalnya di non permanen itu dari sisi estetikanya nggak banget. Kalau menurut saya pribadi ya. kalau buat live stream betul. Lu gimana rasanya pas lu lagi nikung, Ada pohon. terus dengkul pembalap itu kesut tapi ada karungnya gitu. Kan nggak banget. Ya, besok bisa. Nggak gue banget gitu loh. Ya kalau Indo Club mau di Jabar besok di Subang dilihat penyelenggaraan. Kan kalau jalan berarti Indo Club bisa jalan tuh. Mengenai soal sirkuit,
lu lebih setuju sirkuit permanen apa yang non permanen? Kalau safety kita memikirkan dari sisi pembalap mas ya, lebih baik sirkuit permanen karena tingkat safety-nya lebih baik. Kalau itu mas non permanen, nyalip di depan, ketenggol dengkul, karungnya ke belakang, selesai yang belakang. Efek karambolnya ada. betul. Sama ini om, sama kenapa permanen membiasakan rider bawa injeksi. Kalau yang udah senior sih saya rasa aman, tapi yang pemula ke jenjang biar terbiasa udah injeksi. Kan kalau dia di permanen nanti ibaratnya dari yang kecil-kecil sudah belajar permanen nanti waktunya go internasional kan nggak ada pasar senggol. Iya, gue setuju banget. Permanen. Jadi Jadi kita, penjenjangannya ada ya. Iya betul. tapi yang jadi persoalan saat ini di Indonesia kan minimnya sirkuit permanen, terutama di Pulau Jawa ya. Pulau Jawa sekarang contoh ada Boyolali, Jawa Tengah sudah ada dua sekarang, Boyolali sama Mijen. Mijen. Surabaya udah ada, Jawa Barat paling banyak. Jawa Barat surganya. DKI ntar mas, mimpi-mimpi dulu aja lah kalau DKI. DPK sebelah jadi. Kalimantan banyak. Kalimantan banyak. Kalimantan dari saya pernah main beberapa kali main di MP Moto3 Kalimantan, sirkuit permanen semua dia main. Sulawesi juga udah banyak sirkuit permanennya kok. Tapi semua tipikalnya sirkuit kecil ya. Ya betul. Kelemahannya di situ ya. Ya apa ya karena di sana kalau mau dia bikin sirkuit besar kan ibaratnya kalau di Sentul gitu memang ada maksudnya buat latihan motorsport gitu. Kalau di sana ya memang dia Peminatnya mungkin peminatnya. masih kurang. Mungkin dari sisi biaya juga kali. Buat bangun sirkuit besar kan sangat besar sekali. Bangun sirkuit bisa mas, nanti perawatannya itu. Iya, maintenance. Perawatan maintenance. Tapi sirkuit favorit ART sendiri di mana ya? ART Surabaya, Gelora Bung Tomo karena di situ laju menurut saya top speednya motor enak di situ dilihat mas. Ada sirkuit panjangnya ada, terus rollingnya ada, enak di situ dilihat. Cuma kalau kita mau lihat skill, Sentul kecil. Iya. Kalau tricky, Bukit Besar. Oh iya. Kalau Sentul kecil teknikal banget ya. Teknikal banget ya teknikalnya. betul. Dia kadang kita kasih power motor besar di sana sirkuitnya nggak bisa gitu. Cuma kalau ya sebenarnya mau lengkap sih tricky Bukit Besar itu menarik itu. Ada naik turunnya. Ada naik turunnya. Kalau dari Kak Rafael, favoritnya di mana? Di mana aja yang penting Yang penting sirkuit balap. permanen iya. Pokoknya semuanya favorit lah. Iya. Mau di mana lagi tetap semuanya terfavorit. Kalau Ratna sih pasti karena domisilinya di Depok pasti lebih milih Sentul lah ya. Kita sih sebenarnya nggak mesti Sentul, mesti mana aja kita Gas terus ya. gas terus. Kita nggak mesti harus di sini. Enggak, ini bicara favorit gitu. Enggak lah kalau favorit. Karena kan selama ini memang yang dekat sama kita memang Sentul, makanya kita lebih banyak nyeting di Sentul. Kalau seandainya base camp kita di Jawa Tengah, mungkin ya kita bisa ikut dengan tim-tim yang lain di sirkuit Boyolali, gimana. bisa. Sekarang kalau misalnya kita base camp kita di Jawa Tengah, masa ya kita nyeting di Sentul mas? Nggak mungkin. Sesuai jadwal aja waktunya. jadwal. Ini juga mengenai corona ini berdampaknya besar loh, bukan ke road race aja. Dari sisi drag aja kemarin saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman di dunia drag. Itu banyak pembalap-pembalap profesional ya. Mereka jadi beralih, jadi seneng nyeting. Bukannya tadi balap liar. Iya. Balik lagi back to basic. Iya, jadi seneng nyeting. Nah, mereka ada pelarian yang justru yang krusial di road race ini. Pelariannya kemana? Latihan kayaknya. Latihan mulu tapi nggak perang-perang. Jadi kalau prediksi gua ini bisa jadi nanti begitu ada balapan itu mereka jadi haus. Jadi orang latihan terus tapi nggak perang-perang, itu buas cenderungnya Ya pasti kalau itu mas. pembalap-pembalap, dan itu mungkin agak-agak sedikit riskan di sisi medisnya ya, harus benar-benar ekstra sih kalau Ya. menurut gua. Betul sih itu. Ya ibaratnya waktu cucu. Betul.
kan kalau terlalu berpikiran yang terlalu jauh, terlalu panjang, nah jangan-jangan dulu. Enggak, buas sih juga enggak lah Mas. Pasti dia juga sudah mengukur kemampuannya dia sampai Mungkin mana. kalau pembalap baru kayak gitu. Tapi kalau pembalap Kalau pembalap udah senior gitu dia pasti dia berpikir pengalaman enggak lah. Kira-kira dia mau- tahu lah titik peaknya dia tuh sampai di mana dia tahu. Oh gitu. Dia pasti lah. Nggak mungkin lah orang bisa lolos gitu aja nggak pakai pikiran. Nggak jadi Betul. pembalap mas. Rugi Kalau nggak ada dia. pikirannya mah iya. Tapi dari kita aja kan nih, dari kita yang bukan pembalap aja udah ngerasa kangennya minta ampun. Bisa jadi ada balapan di mana kita kejar kali ini. Oh iya. Iya kan? bisa. Ujungnya jadi pelampiasan, nyari pelampiasan. Iya. Ya apalagi dalam waktu dekat ini ada balapan kayak di Gerimang, terus di Tegal. Kalau di Tegal menurut saya akan drag besok Mas ya. Menurut saya akan penuh karena kalau di drag itu ada tolak ukurnya di IDC itu Mas. Ada IDC lalu Gaduro itu. Sama karena drag ya yang saya ngeliat beberapa minggu lalu lah saya habis dari Jogja Mas. Itu ya sebelum corona itu agak sepi. Sekarang udah mulai ramai. Hari ini tadi saya ngeliat ada tim divisi drag saya nyeting udah rame. Udah kayak mau persiapan ibaratnya kalau road test mau persiapan one break itu ke sirkuit tempat nyeting rame banget. Udah itu. rame banget itu. Udah bener-bener rindu banget ya di Iya. semua sektor balap ya. Semua ya. Nanti begitu itu balap hidup lagi. Ya kalau saya sih punya keyakinan ya mudah-mudahan ya insya Allah kalau itu nanti di Tegal bisa jalan, insya Allah nanti event-event drag berikutnya pada jalan terus road race Subang jalan lancar dengan protokol kesehatan, terus di Mijen dengan protokol kesehatan, insya Allah Indo Club bisa jalan juga. Oh iya, Indodrag juga jalan juga. Nah itu ditunggu loh tuh. Tapi Grass Track juga mau jalan ya, cuy. Kapan ya? Gestrek Sama. Dia juga bulan di Sumedang ya? 20-30. Oh barengan Subang. Iya betul. Itu nanti kalau begitu dari Sumedang. event-event klub mulai jalan kan pasti perekonomian bisnis di Situ. dunia racing ini juga Dunia pasti racing hidup. perlahan. Ini perekonomian bisnis atau perekonomian kru nih? ya Semuanya mas. Semua loh mas. Semuanya. Krunya jalan, terus Krunya yang tadi saya jalan. bilang kayak spare part jalan, terus bengkel juga jalan Bengkel lagi. jalan lagi. Kalau nggak ada balap, bengkel apa yang mau dikerjain mas? Orang pada bikin mesin, terus balapnya kan nggak mungkin. Kalau ada event orang pasti bikin mesin, Iya. kan? Terus tanggapan kalian mengenai balap online di MotoGP? Boleh tahu nggak? Virtual. Virtual, virtual. Aduh. Ya saya sih Enggak lah, kalau Maksain nggak sih sebenarnya? Ya, melampiaskan. nggak melampiaskan, mungkin cuma itu melampiaskan para fans melihat apa Fans pun namanya. kayak nggak tertarik juga. Iya sih maksudnya cuma sekedar melihat ya seru tapi kan nggak seseru. Mungkin kalau menurut saya pribadi nih, kalau memang virtual race kemarin itu banyak peminatnya, banyak penontonnya, mungkin MotoGP nggak mesti jalan. Tapi Betul. buktinya hanya sekedar 2 kali virtual race, habis itu mereka gelar MotoGP, berarti kan kenapa? Emang peminatnya nggak bisa. Seruan main burung ya bro. Salah satu pelampiasan. Oh iya, ngomong-ngomong pelampiasan, itu Kak Rafael sendiri selama nggak ada balap, aktivitasnya ngapain aja kalau boleh tahu? Tetap ngurus tim mas. Ngurus Apaan yang tim. diurus, balapan nggak ada loh. Balapan nggak ada kan sebelum-belumnya kita ngurus dulu bang. Mulai dari ya balik lagi ke persiapan. Mulai dari wear pack, baju, semuanya sampai dinyatakan tidak balap, pulang lagi nih. Nah ini persiapan lagi untuk September, jalan atau enggak? September, nanti one break Iya, keduanya yang ya. one Itu break tanggal ya. berapa September ya? Awal kayaknya minggu awal. Minggu Iya. awal atau minggu Kalau di jadwalnya di minggu ketiga kalau saya minggu ketiga ketiga atau ya? minggu keempat gitu. Tapi tetap udah ada pengumuman ya sesuai jadwal ya. Sementara begitu seri 1 seri 1 dianggap batal, bergeser ke seri 2. Cuma kan kita melihat lagi nih nanti pemerintahan gimana PSBB-nya. Wait and see semua ya. Yes. ini. Tapi bisa sih harusnya. Ya insya Allah. Kita harus optimis. Iya, Iya. Mas. Harus optimis ini bisa berlalu. Kita bisa balapan lagi dan kita kembali ketemuan lagi di sirkuit. Iya. Itu sih. Kalau mau tanya kerja kita di balap. Jadi maunya ya ada balap.
itu aja. Nah, Ombre sendiri aktivitasnya selama nggak ada balap ini ngapain? Saya nggak ada balap ini karena di masa pandemi, pas awal biasanya saya kalau nggak balap saya main burung kicau. Burung kicau cuma pas awal pandemi itu ditutup juga sama. Oh sama. Sama. Sektor burung juga Sama kena. sektor burungan juga pening juga mas. Tapi kalau burung begitu setelah Lebaran udah mulai buka, event-event besarnya juga udah mulai jalan. Ya, jadi selingan saya kemarin beberapa minggu saya bosan di Jakarta kan mas. Saya ke Jogja, anak-anak kebetulan di bengkel lagi pada seneng main sepeda kan tuh mas. Cari kesibukan seminggu ke Jogja main sepeda, pulang lagi ke sini seminggu, balik lagi ke Jogja seminggu. Karena udah punya bini makanya pulang, kalau enggak saya betah di sana mas. Store muka dulu ya. Sama-sama. Satu atap sama. Nyari kesibukan aja. Iya, cari kesibukan. Tapi kalau udah waktunya balap ya kita fokus ke arah sana gitu. Hei, dunia balap nih di titik nadir karena corona. Bagaimana nasib pembalap dan tim? Kita tunggu aja kelanjutan balapan-balapan di waktu yang akan datang. Mudah-mudahan semua bisa lancar lagi, semua normal lagi beraktivitas. Amin. Kita semua sama-sama gotong royong, bantuin juga support kita terus ya. Ya, siap. Salam Roda 2.